fatherless itu memang bisa macam-macam, Mas Ishak ya. Bisa karena memang nggak ada orang bapaknya, yatim. Bisa jadi memang ya. Maka kalau dalam Islam itu anak yatim tidak harus dia kehilangan sosok bapaknya. Karena pada waktu anak itu yatim, itu kan ya, dia itu kan ada mekanisme wali yang susunannya siapa yang menjadi penanggung jawab sang anak itu tadi, itu sudah jelas dalam Islam. Jalurnya itu kan jelas itu, perwalian itu dari jalur para bapak. Apakah itu kakeknya, apakah itu pamannya, pak D-nya, atau saudara laki-lakinya, kan begitu dan seterusnya. Jadi pasti dia itu sebenarnya tidak kehilangan sosok wali gitu ya, wali perwalian. Kemudian ya fatherless yang kedua mungkin karena perceraian ya, karena perceraian. Nah, harus dipahami, ini kan juga banyak fenomena ini. Suami-suami yang kemudian bercerai dari istrinya. Lalu ada yang terbaru kan, misalkan karena bercerai lalu sang istri membuka cadar karena harus menghidupi anak-anaknya. Nah, saya tidak bahas tentang membuka cadar ya, tapi kalimat dia harus menghidupi anak-anaknya. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada yang kurang tepat di situ. Bapaknya itu meskipun dia bercerai dengan ibunya, dia tetap anak itu tadi tetap anak bapaknya gitu loh. Tetap punya kewajiban dia melakukan pendidikan, pembinaan, termasuk nafkah. Tetap. Jadi enggak hilang. Meskipun bapaknya nanti menikah lagi, tetap anak itu punya hak atas kehadiran bapaknya, fisik maupun pikiran maupun nafkahnya. Kemudian kalau fatherless yang ketiga mungkin LDR ya, fenomena LDR, orang bapaknya kerja di luar kota, di luar negeri dan seterusnya. Nah ini ada bahasan panjang tersendiri. Meskipun LDR ada contoh yang sangat bagus itu kan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu LDR, bapak yang LDR. Tapi meskipun LDR, beliau bagaimana? Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim. Kurang sibuk apa toh? Dan kurang jauh bagaimana gitu ya. Bahkan LDR itu sejak bayi ya, bayi merah ditinggal di Mekah dalam keadaan gersang, tidak ada siapapun begitu kan. Yang kemudian di situ sampai Ibu Siti Hajar itu kan kemudian bertanya ya, apakah Tuhanmu yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Ketika kemudian dijawab iya. Sudah, nggak bertanya lagi. Nah itu di situ di antara pelajaran kalau LDR para bapak itu memang ada catatan-catatan yang harus Anda pastikan. Catatan pertama yang kemudian harus Anda siapkan dan pastikan itu adalah Anda meninggalkan anak-anak itu dengan istri yang dia punya kuwah ruhiyah, kekuatan spiritual, akidah yang kokoh. Ya kayak tadi itu Ibu Hajar tadi. Sebenarnya kalau secara naluriah gitu ya. Nggak salah meninggalkan kita itu kayak gini, berarti kan begitu kan ya, yang bisa drama lah kalau para cewek itu kemudian mau menggambarkan situasinya itu. Tapi kan beliau cukup bertanya, apakah Tuhanmu yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini gitu ya. Padang gersang, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada orang. Begitu dijawab iya, maka sudah langsung tenang Ibu Hajar itu. Kalau Allah yang menyuruh, maka berarti Allah tidak akan pernah membiarkan kami. Pasti Allah yang menjamin. Wong Allah yang nyuruh kok. Kan gitu kan ya. Saya bisa bersandar itu. Nah, lah ini yang kemudian sering terjadi akhirnya jadi masalah itu memang tanpa persiapan ini. LDR ya gak ada persiapan, bapaknya ya budal dal gitu ya. Ibunya gak disiapkan juga kebingungan. Mereka akhirnya tidak semata-mata bermasalah pada anak-anaknya. Relasi mereka sendiri akhirnya bermasalah gitu loh. Nah, jadi itu mungkin dibahas tersendiri Mas Ishak kalau untuk yang LDR itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah karena memang dia punya orang tua yang istimewa ya. Istimewa itu gini ya, harus diakui ada di tengah-tengah masyarakat itu orang-orang yang profilnya, kapabilitasnya, keterampilannya, ilmunya itu jarang yang punya dan dibutuhkan oleh banyak orang gitu. Banyak orang, misalkan dia itu pakar bedah, konsultan khusus saraf anak. Se-Indonesia mungkin jumlahnya cuma berapa orang, misalnya begitu. Dan itu akhirnya kalau misalnya ada kasus seperti itu yang butuh misalkan penanganannya itu operasinya bisa sampai belasan jam, ya mau tidak mau pasti memang mengurangi waktu. Ada orang yang saya bayangkan kalau misalnya seperti ulama-ulama besar gitu ya, yang itu umat itu banyak datang kepada mereka untuk bertanya persoalan-persoalan mereka yang macam-macam ya, yang mereka itu ingin diajari ya. Bagaimanapun juga pasti profil-profil yang dibutuhkan oleh banyak orang ini juga bisa jadi memang harus berbagi betul waktu yang mereka punya dengan umat. Kita ada pada posisi yang ternyata Allah istimewakan dengan kita terpilih menjadi orang yang seperti itu, yang seperti itu. Maka
ketika keluar dan memenuhi amanah itu tadi, ya pastikan dalam keadaan ikhlas dengan amal itu. Memang kita lakukan dengan, kan tetap menyita waktu kita, tetap menyita fisik kita, energi kita, perhatian kita. Berarti ketika melakukannya, sekalian jadikan itu amal solih gitu loh. Sekali sebagai jadikan amal solih berarti harus pastikan itu sesuai dengan syariah, dan kemudian pastikan kita ikhlas melakukannya, supaya kemudian kalau jadi amal soleh kita bisa menyebutnya itu, bisa menjadi wasilah kita meminta kepada Allah kan, agar Allah kemudian mengembalikan amal soleh kita tadi itu ketika diterima oleh Allah, dikembalikan menjadi kebaikan untuk anak-anak kita. Mungkin kita minta anak-anak kita dimudahkan, dipertemukan dengan guru-guru yang soleh yang bisa mengcover kekurangan kita dan seterusnya. Itu seperti itu. Biasanya kalau memang seperti ini ya, memang orang yang soleh yang benar, dia akan anak-anaknya juga solih gitu, dan akan dimudahkan oleh Allah bertemu dengan mereka-mereka yang akan mengajar dan menggantikan kelemahan-kelemahan mereka gitu loh. Beda dengan kalau yang ngadi-ngadi, sibuknya itu sebenarnya ya nggak terlalu gitu ya. Nah ini yang berikutnya, yang sibuk kerja, semata-mata sibuk kerja. Kalau sibuk kerja saja hanya untuk cari nafkah, sak jongkir walimu gitu ya, kaki jadi tangan jadi kaki, kepala jadi sembarang lah gitu. Kalau kemudian ujungnya itu hanya nyari materi, apa segitunya gitu yang dibutuhkan oleh anakmu, sampai kemudian tidak sempat ngecek dia ngerti sholat, dia ngerti mandi besar apa enggak, sesibuk apa. Kita itu punya kesempatan mendidik mereka itu hanya sebentar saja kok. Yang terakhir ini yang paling parah itu orang tua yang, kenapa ada fatherless, orang tua yang ada dan tidak adanya itu sama saja. Ini dia ada gitu ya, di rumah terus ya, nggak kerja, nggak ngapain, ngegame saja gitu ya, mau taubat gitu, nah segera taubat itu.